Selamat malam semuanya. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat di layar? Sudah. Silakan Bu Pendeta. Oke, puji Tuhan. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang detoksifikasi alami. Detox. Apa sebenarnya detox itu? Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kekal yang berada dalam tahta kerajaan sorga, terpujilah namamu Tuhan. Pada malam yang indah ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui pembahasan kesehatan. Kiranya Engkau tolong kami Tuhan, sehingga pelajaran yang akan kami dengarkan itu bisa bermanfaat bagi tubuh kami, dan kami bisa mendapatkan kesehatan itu, dan kami bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu pada malam hari ini. Pembahasan yang akan saya bawakan 15 menit, semoga bisa pas ya 15 menit tentang detox. Apa sebenarnya detox itu? Detoksifikasi berasal dari kata toksin. Toksin itu racun dan menghilangkan. Jadi detoksifikasi adalah proses menghilangkan atau membuang racun di dalam tubuh. Dari mana datangnya racun? Kalau memang ada racun dalam tubuh, dari mana saja racun bisa masuk ke dalam tubuh? Dari lingkungan, pestisida, insektisida, bahkan polusi. Dari makanan itu ada zat adiktif, pewarna, ini pewarna makanan ya, penyedap, minyak goreng, kolesterol, gula, dan garam yang berlebihan itu bisa menjadi racun di dalam tubuh. Dan juga rokok, alkohol, narkoba, obat yang mengkonsumsi. Jika kita tidak mengkonsumsi, dan saya percaya kita umat Advent tidak mengkonsumsi ini ya. Tetapi pada waktu kita mengkonsumsi, kita menumpuk racun di dalam tubuh. Dan selanjutnya ada bakteri, virus bisa masuk, radikal bebas, dan juga metabolisme tubuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tubuh kita memiliki kemampuan menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh dalam batas tertentu dan juga membuang kelebihan zat. Mari kita lihat bagaimana detox itu bekerja di dalam tubuh kita. Membuang racun, yang pertama adalah langsung dinetralisir. Kalau racun itu tidak begitu banyak. Yang kedua diubah untuk diproses lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah dikeluarkan melalui urin atau kotoran ya yang kita buang. Mari kita lihat organ-organ pembersih tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan tubuh kita untuk membersihkan racun dalam tubuh. Organ pembersih itu adalah hati, ginjal, kulit, usus, dan paru-paru. Sangat luar biasa ya, Tuhan menciptakan manusia itu. Fungsi hati, menyaring darah, kita bisa lihat sendiri ya, di sini ya. Dan empedu, ini yang warna hijau itu ya, empedu. Untuk mengeluarkan racun yang larut lemak atau minyak. Kalau ada waktu, mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu lagi, saya bisa sharing bagaimana dulu saya menggunakan cara terapi jus ini kepada ibu saya yang terkena batu empedu. Dan bagaimana kerja hati? Menyingkirkan dan menetralisir racun. Ini kerja hati ya.
radikal bebas. Radikal bebas yang normal ini berguna bagi tubuh. Tetapi kalau sudah berlebihan itu adalah berbahaya. Antioksidan. Antioksidan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Antioksidan terdapat dalam buah dan sayuran. Vitamin C, beta karoten, vitamin E, dan kalau kita lihat buah-buah yang warnanya lebih gelap, warnanya lebih menyala, itu banyak sekali antioksidannya. Seperti buah naga banyak ya di distrik kita ini, kalau musim itu bisa sampai 10.000 3 kilo bisa dapat buah naga. Kalau kubis mungkin kubis yang warna ungu, kalau saudara bisa lihat ya, ada kubis yang warna ungu, dan buah-buah markisa yang lebih menyala, merah atau kuning, dan banyak selagi buah-buah dan sayur-sayuran yang antioksidannya tinggi. Fungsi ginjal ini menyaring darah dan membuang kotorannya. Jadi harus lebih banyak atau cukup kita minum ya, supaya kita bisa membantu juga ginjal. Usus, kerja usus ini membuang kotoran dipengaruhi oleh jumlah serat yang kita konsumsi. Di gambar bawah itu kita bisa lihat usus yang penuh dengan toksin, usus yang penuh dengan racun-racun. Jadi pada waktu kita memasukkan makanan dan apapun ke dalam tubuh kita, ke dalam mulut kita, itu ada di usus. Dan jika kita tidak makan serat yang banyak, maka usus kita atau racun-racun itu akan menumpuk, dan seperti pada gambar yang kita lihat di bawah ya. Sekarang kita lihat apa fungsi serat bagi usus. Ini akan memperlancar, khususnya kalau kita buang air ya ke belakang, ini akan memperlancar, bahkan memperkuat gerak peristaltik usus, sehingga kita bisa lancar ke belakang, dan juga bisa menyerap racun-racun. Jadi sangat dibutuhkan serat ini bagi usus. Jadi kita harus lebih banyak mengkonsumsi serat ya. Kulit dan paru-paru. Kulit akan membuang kotoran melalui pori-pori bersama dengan keringat. Jadi pada waktu kita berolahraga, maka kotoran itu akan keluar dari pori-pori berupa keringat kita ya. Dan olahraga secara teratur, cara bernapas yang benar itu akan membuat pembuangan lancar. Kelenjar limfa dan darah, ini adalah sel darah putih dalam limfa, membersihkan bakteri. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, organ-organ tubuh yang Tuhan ciptakan bagi kita, rasanya karena kita tidak lihat sendiri ya, diri kita, tubuh kita tidak bisa lihat sendiri, tetapi kita lihat di gambar ini, bagaimana luar biasanya Tuhan menciptakan, sehingga organ-organ tubuh ini bisa juga menyerap racun-racun dalam tubuh. Tapi dikatakan tadi tidak berfungsi, tidak besar ya. Oleh karena itu kita harus membantu. Mari kita lihat prinsip detoksifikasi. Membantu kerja organ tubuh agar dapat bekerja dengan maksimal melalui mengubah pola hidup. Whole food bagus untuk detox karena banyak mengandung serat. Jadi kayak makanan yang utuh-utuh ya. Kita lihat ada biji-bijian, gandum, atau sunflower, pumpkin seed, chia seed, dan lain sebagainya. Itu banyak mengandung serat, vitamin, fitokimia, dan mineral. Itulah organ-organ tubuh yang Tuhan ciptakan bagi kita. Itu kita bisa membantu dengan cara kita pola hidup sehat yang kita bisa praktekkan. Mari kita datang kepada jus buah dan sayur. Kita mungkin sudah pernah atau sudah sering melihat ini ya, sudah sering. Ini adalah 8 prinsip pola hidup sehat, yaitu New Start. Kita baca ke bawah ya, huruf yang di sebelah kiri yang kita baca ke arah bawah. New Start, N itu nutrisi, E itu exercise atau olahraga, W itu untuk water atau air, S untuk sunshine atau sinar matahari, T untuk temperance atau pertarakan, A untuk air atau udara segar, dan R untuk rest atau istirahat, dan T untuk trust in God atau percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat nutrisi. Kita dianjurkan makan banyak sayur dan buah-buahan.
Karena sayur dan buah-buahan itu ada banyak sekali serat di situ. Itu sumber serat, sumber vitamin, mineral, dan fitokimia. Exercise, olahraga teratur. Olahraga teratur. Berapa kali? Jangan seminggu sekali olahraga. Kita juga bisa membantu organ tubuh kita ya, dengan cara kita berolahraga teratur. Sehari bisa 15 sampai setengah jam ya olahraganya. Water, minum air yang cukup, air jernih ya, air minum, bukan air yang berwarna atau yang bersoda. Sinar matahari, kita berjemur. Pada waktu kita berjemur ada banyak juga vitamin yang kita bisa dapat dari kita berjemur. Temperance adalah bertarak ya. Bertarak yaitu tidak merokok, tidak minum alkohol. Saya percaya kita tidak melakukannya. Menghindari gorengan. Nah, ini yang paling susah kita hindari. Karena pasti dari kita banyak yang suka ini. Karena enak ya. Ini karena enak. Dan juga zat adiktif itu juga ada banyak macam ya. Berupa obat-obatan juga bisa. Jadi itu kita harus hindari. Air atau udara segar, menghirup udara segar. Kita mungkin di bagian distrik Jember ini masih bisa mendapat udara segar yang banyak. Karena masih banyak pepohonan, masih banyak sawah-sawah dan udara yang segar yang kita bisa dapatkan. Kita bersyukur tinggal di tempat seperti ini. Tapi kalau di kota sudah sangat sulit mencari akan udara segar. Air untuk istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, jangan tidur terlalu malam, jangan terlalu sering begadang ya, tidur melean ya, bahasa Jawanya melean. Dan yang T adalah percaya kepada Tuhan, itu intinya ya, itu dari semua. Kalau kita sudah lakukan sudah baik, tetapi yang paling penting adalah kita percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya akan memberikan sedikit resep bagaimana kita membersihkan tubuh kita. Kalau kita sering mendengarkan 3-day cleansing atau membersihkan tubuh selama 3 hari. Kita bisa lihat di sini ya, saya akan baca cepat-cepat karena waktu kita. Jam 6 pada waktu kita bangun pagi, setelah kita worship atau renungan pagi, kita bisa minum air ya, minum air jernih. Dan jam 7 kita bisa minum jeruk nipis plus air 250 ml. Jeruk nipis ya, diperas, dicampurkan dengan air, kita bisa minum itu. Terus jam 7.30 atau setengah 8 kita minum jus pepaya. Jus pepaya ini adalah pepaya yang mengkal ya, Bapak Ibu. Pepaya yang mengkal di jus bukan di blender. Karena ini adalah terapi jus. Ini adalah terapi jus. Jadi di blender pepaya yang mengkal maka dia akan menghasilkan air yang jernih, bukan kental ya kalau pepaya. Terus nanti jam 8 kita bisa jus wortel. Ini saya berikan cleansing ini adalah buah-buah yang sering kita temukan, yang gampang kita temukan. Dan juga kenapa harus wortel dan apel? Karena ini lebih cepat proses untuk membersihkan akan racun-racun dalam tubuh kita. Sangat baik. Dan jam 10 wortel dan apel. Ini 500 ml ya semuanya. Mulai dari pepaya ini sampai ke jam 6 ini adalah 500 ml. 500 ml itu 1 gelas besar ya. 500 ml kita bisa lihat di botol juga ukuran. Kalau tidak punya ukuran, pakai ukuran botol juga boleh. Dan jam 12 adalah wortel ya. Selanjutnya wortel apel jam 2, jam 16 wortel, dan yang terakhir adalah jam 18 atau jam 6 sore wortel dan apel. Itu selang 22 jam ya. Selang 22 jam kita mengkonsumsi akan jus saja. Kita tidak makan apapun. Ingat ya, tidak mengkonsumsi makanan apapun nasi. Jadi yang kita gunakan, karena ini cleansing, pembersihan tubuh, jadi kita hanya minum jus. Bagaimana kalau lapar? Bagaimana kalau sudah pingin lapar? Sudah pingin makan?
Kalau di antara jam itu kita sudah rasa lapar lagi, kita boleh minum air. Boleh minum air, boleh juga minum air jeruk. Air jeruk nipis itu tadi ya. Kita boleh minum air jeruk nipis. Dan saya percaya karena ini 22 jam dan 500 mili pasti kita kenyang. Jadi tidak perlu khawatir kalau kita akan lapar. Jangan takut, oh saya punya punya apa. Jangan takut. Dan hari kedua dan ketiga itu sama seperti ini jamnya, tetapi itu ada tambahan mix buah, tomat, nanas, dan bengkoang. Itu diganti ya. Di jam 10, jam 2, dan jam 6 sore itu bisa wortel tomat, wortel nanas, wortel bengkoang. Itu selama 3 hari. Dan hari keempat dan hari kelima itu kita sudah bisa minum jus dan juga bisa diselingi dengan makan buahnya, ya, makan buahnya, makan apelnya dan juga beli wortel yang muda untuk dimakan. Baiklah, Bapak Ibu, mari kita lihat apa sebenarnya manfaat dari cleansing tersebut. Sebelum kita baca bersama ini, pola makan yang salah, kurang serat atau kolesterol, tinggi gula dan garam, itu bisa menumpuk pada waktu kita konsumsi seumur hidup ya, itu menumpuk dan dapat mengotori dan membuat pembuluh darah tersumbat atau menyumbat pembuluh darah kita. Itu makanya tidak mustahil banyak orang yang terkena penyakit-penyakit degeneratif. Jadi seperti stroke, diabetes, darah tinggi, asam urat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, cleansing ini salah satu cara alami dengan jus terapi untuk membantu membersihkan tubuh dari sisa-sisa makanan sehingga terhindar dari penyakit tersebut. Mari kita lihat manfaat cleansing. Yang pertama adalah membersihkan lendir-lendir tubuh yang merupakan penyebab polip, tumor, kista, dan penuaan dini. Dan yang kedua adalah dapat mencukupi kebutuhan tubuh dan membangun sel-sel tubuh. Yang ketiga dapat memperbaiki kerusakan pada jaringan-jaringan tubuh manusia. Yang keempat adalah dapat mengaktifkan kembali arus listrik tubuh yang sudah lemah dan membantu kinerja alat-alat pembuangan di dalam tubuh. Dan yang kelima adalah bagi Anda yang punya masalah berat badan akan dapat menurunkan berat badan menjadi normal. Sedangkan bagi Anda yang kurus dapat juga menaikkan berat badan menjadi normal. Jadi cleansing ini akan membuat kita lebih bersih dan lebih baik. Tapi sebelum kita melakukan ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai dengan membiasakan diri untuk melakukan pola makan yang sehat. Mari kita lihat. Hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Kurangi makanan dimasak. Kurangi pemakaian garam, gula, dan minyak. Ini untuk kita akan mencoba melakukan cleansing ini ya. Kita akan datang kepada cleansing dan ini harus kita perhatikan supaya lambung kita tidak kaget pada waktu kita menerima jus itu. Yang ketiga, kurangi telur, daging, dan ikan. Yang keempat, jangan minum susu sapi karena kolesterolnya tinggi. Jangan makan roti putih, mentega sangat jahat ya, dan keju. 6. Jangan merokok, minum minuman keras, kopi, dan teh. Dan teruskan minum jus setiap hari. Jadi kita untuk memulaikan cleansing, sebelumnya kita coba agar kita bisa ngejus dulu. Jadi setiap hari kita sudah mulai belajar agar kita bisa ngejus. Di sini saya berikan beberapa contoh ya. Contoh jus harian yang kita bisa temukan dan gampang, buah yang gampang kita temukan ya. Di sini buah dan sayur yang bisa kita lihat. Jadi kita bisa jus wortel apel, pepaya wortel, wortel tomat, wortel beet, wortel nanas, nanas pir,
nanas dan sawi hijau, jeruk dan degan. Ini manfaatnya ada ya. Setiap jus yang kita masukkan ke dalam tubuh itu manfaatnya luar biasa. Apel, wortel dan beet dan juga banyak ya yang lain kita bisa. Ini yang di jus. Ini buah yang di jus. Saya juga akan memberikan supaya kita bisa masuk serat di dalam tubuh. Saya juga akan berikan smoothie ya. Resep smoothie. Smoothie ini adalah di blender. Ini adalah buah-buah yang bisa kita blender, kita minum, jadi dia bukan di jus ya. Bukan di jus. Kalau di jus itu nanti ampasnya terpisah. Tetapi kalau smoothie kita bisa dapat juga serat. Ini adalah contoh, saya tidak akan baca. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat dan bisa di foto ya, apa namanya, screenshot ya. Boleh difoto. Ini contoh-contohnya. Dan banyak lagi mungkin apa saja yang ada di rumah. Kalau saya biasa apa yang ada di kulkas itu yang saya buat. Jadi pada waktu musim buah ini, itulah kita jus. Kita lihat ya, pinter-pinter kita yang melihat kalau ada buah yang murah, wah ini yang harus kita lakukan. Sudah buahnya murah, terus kita tidak melakukannya, sangat rugi. Baiklah Bapak Ibu, mari kita datang kepada detox rohani. Racun dan radikal bebas di sekitar kita. Di dalam Amsal 4 ayat 23 adalah ayat kesukaan saya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Racun rohani itu masuk lewat panca indera kita. Musik, tontonan, bacaan, bahkan yang lain-lain, dan saat ini bahkan handphone. Ya, gadget kita itu yang akan merusak, akan menjadi racun di dalam tubuh ya. Ada banyak sekali macam-macam di dalam gadget tersebut. Jadi kita harus bijaksana. Enzim dan antioksidan rohani. Bagaimana kita bisa membersihkan? Kita masukkan antioksidan yang banyak. Apa itu? Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi apa itu antioksidan? Yang bisa membersihkan toksin atau racun rohani yang ada pada kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kita sering membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin meditasi dengan Tuhan, sehingga kita bisa menghilangkan racun-racun rohani di dalam tubuh kita. Dan ayat terakhir yang saya ingin bagikan adalah 1 Korintus 10 ayat 31 firman Tuhan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pembahasan yang sederhana, mari kita bisa praktekkan. Kita praktekkan pola hidup sehat. Kita praktekkan hal yang sederhana yang ada di rumah kita. Dan juga yang paling penting, mari kita praktekkan bagaimana menghilangkan toksin rohani di dalam tubuh kita. Semoga pelajaran yang sederhana ini bisa menjadi berkat bagi kita dan semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kawula ngaturaken gunging panuwun dumateng Ibu Pandito Kristi Daniel saking Pasamuan Lumajang. Kami mengucap